Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Masiman dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dewi Triani Barwak, SPD MPD, yaitu dengan tema pentingnya psikologi pendidikan bagi pendidik dan kontribusinya terhadap proses pendidikan. Sebelum kita masuk ke materi intinya, kita mengetahui dulu apa itu psikologi pendidikan. Jadi, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia di dalam dunia pendidikan, yang berkaitan dengan studi sistematis, proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia, bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan keefisien di dalam psikologi pendidikan. Jadi, konsep dasar dari psikologi pendidikan adalah menciptakan cara belajar dan membuat peserta didik mempunyai keinginan untuk belajar. Pada dasarnya, pendidikan adalah proses pembentukan peserta didik dengan cara efektif dan berhasil. Maka harus adanya kecakapan atau kualitas dalam psikologi pendidikan. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi intinya. Pentingnya psikologi pendidikan bagi pendidik dan kontribusinya terhadap pendidikan. Kenapa ya psikologi pendidikan sangat penting bagi pendidik? Yaitu karena psikologi pendidikan menjadi landasan dalam memahami karakteristik dan tahapan perkembangan siswa. Pemahaman ini memungkinkan guru merancang metode pengajaran yang tepat, mengatasi kesulitan belajar, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi berikut ini adalah rincian mengenai urgensi dan kontribusi psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu pentingnya psikologi pendidikan bagi pendidik. 1. Memahami karakteristik siswa, yaitu membantu guru mengenali perbedaan individu, baik dari segi gaya belajar, tingkat kecerdasan, maupun latar belakang emosional dan sosial. Kedua, pemilihan metode pembelajaran, yaitu memandu pendidik dalam menyusun strategi dan pendekatan mengajar agar materi lebih mudah diserap dan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Ketiga, manajemen kelas, yaitu membekali guru dengan teknik mengelola kelas secara efektif, mencegah konflik, serta membangun hubungan yang positif dan suportif dengan peserta didik. Dan yang keempat, pemberian motivasi, yaitu membantu mengidentifikasi faktor pendorong semangat belajar siswa sehingga guru dapat merancang stimulus yang tepat agar siswa tetap antusias. Dan yang kedua yaitu kontribusi terhadap pendidikan. 1. Perkembangan kurikulum, yaitu menjadi dasar perancangan kurikulum yang tidak hanya berfokus pada materi, tetapi juga sesuai dengan kesiapan mental dan emosional siswa. Kedua, identifikasi dan intervensi dini, yaitu memfasilitasi deteksi awal terhadap masalah belajar atau gangguan perilaku, sehingga penanganan dapat segera diberikan secara tepat sasaran. Dan yang ketiga, sistem evaluasi yang objektif, yaitu membantu merancang metode penilaian yang akurat untuk mengukur tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotorik siswa. Dan yang terakhir, kesimpulannya yaitu psikologi pendidikan adalah pilar utama dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan berpusat pada siswa. Bagi pendidik, ilmu ini adalah alat untuk mewujudkan pengajaran yang inklusif dan empatik. Kontribusinya secara luas memastikan bahwa sistem dan metode pendidikan selalu relevan dan perkembangan mental, emosional, serta sosial peserta didik. Begitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.